dan tidak ada permusuhan terkecuali atas orang-orang yang zalim. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin. Salawat dan rahmat salam atas semulia-mulianya makhluk, yaitu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi Muhammad wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi Muhammad ajma'ina semuanya. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segenap pengurus DKM Masjid Al-Ikhwan, ketua DKM beserta stafnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa diberikan kekuatan di dalam mengemban amanah dari umat. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan pertemuan ini insya Allah sedikit kita akan membahas tentang fadilah atau keutamaan masjid, karena kita ngaji di dalam masjid. Ditukil dari kitab Tanqihul Qaul Al-Hadis karya Al-Hafidz Imam Jalaluddin Al-Kamali Suyuti rahimahullahu ta'ala, di bab yang ke-11, Al-Babul Hadiyah Asaro fi Fadilatil Masajid. Jadi bab yang ke-11 ini menjelaskan keutamaan masjid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-masjidu baitu kulli mu'min. Al-masjidu utawi masjid, baitu iku ummah, kullu mu'min saban-saban wong mukmin. Jadi masjid itu adalah rumah daripada setiap orang yang mengaku beriman, maka rumahnya itu adalah masjid. Apa artinya? Jikalau dia mengaku beriman, maka masjid dijadikan sebagai tempat untuk dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid dijadikan sebagai tempat ibadah, terutama sholat berjamaah 5 waktu. Bagi laki-laki hukumnya berjamaah di masjid itu fardu kifayah. Artinya apabila hukum berjamaah di masjid itu fardu kifayah, apabila tidak ada yang berjamaah di Masjid Al-Ikhwan satu waktu, misalkan dohor tidak ada yang berjamaah, tidak ada seorang pun yang berjamaah, maka itu dosanya
semua jamaah al-ikhwan terkenai dosa. Makanya harus ada yang berjamaah. Jadi hukum berjamaah di masjid itu berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu apa? Sunnah yang sudah mendekati kepada wajib, sangat-sangat dianjurkan untuk berjamaah. Fardu ain itu apa? Kalau kita mengambil hukum yang mengatakan bahwasanya berjamaah itu hukumnya fardu ain, berarti sholat kita sendiri itu tidak sah. Harus berjamaah kalau mengambil hukum yang fardu ain. Tapi mayoritas ulama berpendapat hukum berjamaah itu adalah fardu kifayah. Apabila sudah dilaksanakan oleh sebagian yang lain, maka yang lainnya yang tidak berjamaah tidak berdosa. Sama dengan menyolati mayit, itu hukumnya fardu kifayah. Itu hukum berjamaah, fardu kifayah. Kalau hukum sholatnya wajib bagi perorangan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aytumur rajula mulazimal masjid fashhadu lahu bil iman. Jadi kata baginda Nabi, untuk mengetahui bahwa seseorang itu ada tidaknya keimanan di dalam dirinya, maka lihatlah dia berjamaahnya ke masjid, rajin apa tidak. Tuh. Jadi ukurannya berjamaah. Idza ra'aytumur rajula mulazimal masjid fashhadu lahu bil iman. Maka kalau dia rajin berjamaah di masjid, maka itu merupakan tanda keimanannya sempurna. Bukan hanya al-ikhwan saja. Suatu kerja misalkan di luar menuju masjid terdekat, yang sudah pensiun pasti sholatnya di masjid al-ikhwan terus. Jangan lihat, wah PKM yang berjamaah di masjid ini imannya cetek kali. Jangan, PKM berjamaahnya di masjid mana? Ya di tempat dia kerja. Yang penting berjamaah. Wah ini ya. Jadi yang ada di rumah, yang sudah pensiun, berjamaahnya di masjid al-ikhwan. Jangan udah ada di rumah nggak berjamaah, berarti itu tandanya imannya turun, imannya lagi kendor. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man takallama bi kalami dunya bil masjidi ahbatallahu amalahu arba'ina sanatan. Man sapa wong takallama kalasan yesiwo bi kalami dunya kalawan rasa dunya bil masjidi ing dalam masjid ahbatallahu maka ngalebur Allahu sapa Allah
kalami dunia, dengan obrolan dunia, fil masjid, dalam masjid, ahbatallahu, maka Allah akan melebur, akan menghapus amalahu, amal itu orang, arba'ina sanatan, 40 tahun amalnya dilebur. Di dalam masjid ngobrolin bisnis, ngobrolin kontrakan, jangan, ya. Terutama di dalam ruangan ini, inti masjid ruangan. Kalau mau ngobrol bisnis, ngobrol kerjaan, keluar dulu, ya. Kalau di sini ngobrolin masalah dunia, untung rugi usaha, ngobrolin kontrakan, nah itu kata baginda Nabi, maka akan dihapus amal ibadahnya selama 40 tahun. Rugi kita, ya. Makanya ada masjid itu, al masjidu usisa lil taqwa, kata Al-Quran begitu. Masjid itu didirikan untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ada serambi, rapat-rapat di serambi, ya. Jangan di dalam masjid, takutnya ada perkara-perkara urusan dunia yang dibicarakan, maka itu akan menghapus amal kita selama 40 tahun. Repot kita kan kalau begitu. Nah, ini diperhatikan, ya. Tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata yataqarrabuna minal mutakallimina fil masjidi bi kalamil lagwi wal zur. Innal malaikata, satu hune malaikat, yataqarrabuna iku sengit ieu malaikat minal mutakallimina saking wong kang karasan kabeh fil masjid ing dalam masjid bi kalamil lagwi kalawan ngomong kalawan karasan kang lagu kang lacu wajur lan bohong. Nah, perhatikan nih, kata baginda Nabi, sesungguhnya malaikat sangat benci kepada siapa? Minal muta'alimina, kepada orang-orang yang berbicara fil masjidi, di dalam masjid, bikalamil lagwi, dengan omongan yang bercanda. Nah, makanya kalau mengundang ustaz, kalau kira-kira ustaznya itu banyak candanya, banyak bodohnya, mendingan di luar. Walaupun kalau di dalam masjid jangan sampai banyak bodoh, jangan sampai banyak bercanda, banyak guyon, ya. Perhatian juga nih bagi kita nih, ya. Perhatian. Jadi malaikat itu sangat benci kepada orang-orang yang di dalam masjid itu berkata guyon, bercanda-bercanda, ya, banyak bercanda, itu malaikat sangat benci. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sa'ul biqa'i aswaquha wa khairul biqa'i masajiduha. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'ul biqa'i aswaquha, sejelek-jeleknya tempat adalah pasar. Sejelek-jeleknya tempat adalah pasar. Karena di pasar kan segala macam diomongin, ya kan? Bermacam-macam di pasar diomongin segala macam. Makanya kata baginda Nabi, sejelek-jeleknya tempat itu adalah pasar. Wa khairul biqa'i
sebaik-baiknya tempat, sebagus-bagusnya tempat adalah masjid. Nah, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini." Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum tatkala manjing ahadukum sapa salah sawiji sira kabeh al masjida ing masjid fala yajlis maka ora yasi'ahad hatta yusolliya sehingga sholat yasi'ahad rakaataini ing sholat rong rakaat." Kata baginda Nabi, idza dakhala ahadukumul masjid, apabila kita masuk ke dalam masjid, fala yajlis maka jangan duduk, hatta yusolliya rakaataini sehingga kita sholat 2 rakaat yang kita kenal dengan sholat tahiyatul masjid. Datang langsung sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Jangan datang ngobrol dulu. Kalau ngobrol dulu hilang kesunahannya. Atau datang mengerjakan pekerjaan yang lain dulu, itu hilang kesunahannya. Jadi datang langsung sholat. Jangan udah ngobrol 5 menit baru sholat. Datang masuk dalam masjid langsung sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, irtafa'atil masajidu sakiyatan min ahliha alladziina yatakallamuna fiha bi kalami dunya fayas takbiruhal malaikatu fatakulu irji'i faqad isna bihalakihim. Irtafa'atil masajidu telah mengangkat kepada masjid sakiyatan min ahlil ladzina yatakallamu fiha bi kalami dunya. Jadi masjid ini seakan-akan pingin terbang, pingin pergi. Kenapa demikian? Apabila di dalam masjid itu ahliha alladzina yatakallamu fiha bi kalami dunya, ada yang berbicara urusan dunia. Masjid ini marah, ingin pergi, meninggalkan orang yang membicarakan urusan dunia di dalam masjid. Fayastakbiruhal malaikat, masjid menghadap kepada malaikat laporan. Fatakulu irji'i faqad isna, kata masjid, aku ingin pergi, meninggalkan orang-orang yang membicarakan urusan dunia di tempatku. Demikian berbicaranya masjid apabila ada di dalam masjid itu membicarakan urusan dunia. Faqad isna, maka akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus bihalakihim untuk memberikan kerusakan kepada orang-orang yang membicarakan urusan dunia di dalam masjid. Hati-hati ya, jadilah pelajaran buat kita, ya. Pelajaran buat kita, saking mulianya masjid. Kenapa demikian? Karena masjid itu didirikan untuk kita takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman Nabi juga masjid dijadikan sebagai tempat musyawarah. Lihat dulu
Kalau kita ada serambi itu nggak apa-apa di situ, ya rapat-rapat, kan? Yang penting jangan di intinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man asroja sirojan bil masjidi bi qadri ma yaduru bil aini lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama dzalika dawu bil masjidi. Jam berapa ini? Oh, masih lama. Sejam lagi ya? Habis nih pokoknya, masjid habis ini. Ini mantap nih. Mantas roja saha-saha anu ngahurungkeun. Nah, tadi jawab sekarang sudah gantian ya. Ngelogatnya tadi jawab sekarang sudah. Ntar bahasa Inggris saya belajar lagi dulu. Bahasa Aceh Pak Harun tuh banyak baca kitabnya. Man asroja saha-saha anu ngahurungkeun sirojan lampu fil masjidi di masjid bi qadri ma yaduru bil aini kalawan kira-kira panon bisa ningali lantazalil malaikatu maka teu malaikat tastaghfiru mangentakeun hampura lahu kerjama anu ngahurungkeun lampu madama selagi mayel zalika dawu eta caangna masjid lampu fil masjid dina jero masjid. Ini beruntung nih, serambi udah ada tuh yang ngasih pulsanya dari hamba Allah. Air udah ada tuh yang isi pulsanya dari hamba Allah. Ini hadisnya, barang siapa yang menyalakan lampu di dalam masjid lam yajalil malaikatu, malaikat terus menerus memintakan ampunan tastaghfiru lahu pada majalika dawu di masjid selagi lampu itu menyala. Untung tuh ya, kalau dulu kan lampu tempel tuh dibeliin minyaknya, sekarang pulsa dibeliin tuh, itu pahalanya dahsyat. Jadi selagi lampu ini menyala, maka malaikat tidak berhenti untuk memintakan ampunan bagi orang yang memberikan pulsa bagi untuk menerangi masjid. Alhamdulillah. Wah, bentar lagi. Yang ini belum nih, yang ini boleh bayarin. Yang ini belum nih. Kalau seragi udah, air udah. Yang ini yang belum, yang ini. Yang ini masih bayar sendiri pakai kas. Ya. Pahalanya ya, dahsyat pahalanya. Barang siapa yang menyalakan lampu di dalam masjid sekarang memberikan pulsa buat listrik di masjid, itu malaikat tidak akan berhenti terus menerus memintakan ampunan bagi orang tersebut. Alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man tasaddaqa hasiran fil masjid
mangentakeun hampura lahu eta malaikat pikeun jalma anu ngamparkeun sama mada majalikal hasil fil masjid selagi sama eta dipake di jero masjid. Ini nih karpet yang kemarin dipakai buat keramik, ya. Jadi kata Nabi Nabi siapa yang menggelar karpet atau keramik di dalam masjid tidak akan berhenti malaikat memintakan ampunan bagi orang tersebut selagi karpet ini dipakai, selagi keramik ini dipakai. Tuh, ya. Alhamdulillah nih yang udah nimpak keramiknya, yang nimpak karpet itu pahalanya terus mengalir. Malaikat memintakan ampunan untuk dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Makanya orang bijak berkata, apabila engkau ingin mendapatkan pahala orang yang sholat sementara engkau sudah tidak bisa sholat, gimana caranya? Kita udah gak bisa sholat nih, artinya kita udah mati. Kan bisa sholat tuh udah mati, ya. Tapi kita ingin dapat pahala sholat walaupun kita gak sholat karena kita udah mati. Gimana caranya? Berinfaklah ke masjid. Selama masjid itu dipakai sholat, pahalanya dapat juga kepada kita. Begitu. Kalau kita ingin pahala sholat, sementara kita sudah tidak bisa sholat, maka berinfaklah ke masjid. Selama masjid itu dipakai untuk sholat, pahalanya pun akan nyampe kepada orang yang berinfak. Selama masjid itu dipakai untuk taklim, berarti pahalanya pun akan nyampe kepada orang yang infak. Alhamdulillah. Itulah dikatakan dengan sedekah jariyah yang mengalir terus. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man akhraja qadratan minal masjid bi qadri ma yaduru fil aini akhrajahu Allah ta'ala min ardhin durubihi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man akhraja minal masjid di masjid di kodrima kalawan kira-kira perkara kanu katingali bilaini mupanon akhrajahu maka ngaluarkeun ka manehanna Allah ta'ala sahallahu ta'ala min a'zami tina leuwih gede-gedena pirang-pirang jurudi dosa. Ini mah dahsyat nih, ya. Bukan marbot, tapi bukan ini mah, bukan marbot. Kalau marbot mah dikasih honor. Tapi mudah-mudahan ada lebihnya. Jadi kata baginda Nabi, maka raja bergerotan minal masjid, barang siapa yang mengeluarkan gegere itu, ya, kotoran. Misalkan di masjid ini ada kotoran, ya, ada kotoran masjid ini, lalu atau kotor banyak debu banyak apa, ya, lalu dia bersihkan tuh. Oh, Allah Ta'ala bin maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi jangan terlibat promosi. Kalau mau pahalanya banyak jangan ngandung. Kalau ada kotoran
bersihin. Dalam hadis yang lain, membersihkan tempat ibadah itu, terutama masjid, hadis yang lain mengatakan baginda Nabi itu adalah mahar untuk membeli bidadari. Subhanallah. Makanya DKM tadi bantuin saya. Ya, gitu. Nanti di jadwal aja Pak. Wah, iya. Dan nggak perlu lagi. Ya, jadi begitu. Jangan nggak peduli. Biarlah ada ini normalnya. Ya kan, ya. Selagi bisa ya. Pak Toryo, alhamdulillah, bantu-bantu ya, alhamdulillah, gitu ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu masajidakum qarturuq. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jeung kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu ulah ngajadikeun anjeun kabeh masa. Artinya dilewat. Udah tahu waktu nih, waktu ada masjid, dilewat aja. Jangan mampir ke masjid. Jadi kata baginda Nabi, janganlah masjid itu dijadikan seperti jalan, tempat lewat doang. Tanggung, ya. Sempatnya di mana? Di situ udah. Kita ke masjid berjamaah. Jangan datang di rumah aja, teman. Akhirnya kan akhir waktunya. Ya. Kan yang utama itu seutama-utama pekerjaan, afdhalul a'mal. Seutama-utama pekerjaan itu adalah as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Ya. Jadi kata baginda Nabi, jangan sampai masjid ini dijadikan seperti jalan, artinya tempat lewat doang tanpa singgah ke masjid untuk melaksanakan ibadah. Pas ya? Jam berapa? 10 menit lagi. Bab masjid udah tuntas masjidnya nih, ya. Jadi mudah-mudahan ya kita semuanya bisa merenungi, meresapi apa-apa yang telah disampaikan, menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Walaupun sedikit bisa untuk diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan maksud untuk menggurui, tapi kita sama-sama untuk belajar, sama-sama kita untuk menuntut ilmu. Tidak ada yang lebih baik terkecuali adalah kita orang-orang yang mau untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ya, sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala amal ibadah kita dari semenjak kita balik sampai sekarang, bahkan sampai nanti, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Carilah ilmu dan carilah terus untuk menyempurnakan ibadah kita, karena ibadah kita ini jauh-jauh sekali dari kesempurnaan. Mudah-mudahan dengan kita mau mencari ilmu, maka Allah akan tambah kekurangan-kekurangannya menjadi sempurna. Karena dengan mencari ilmu itu tandanya kita tidak sombong, itu tandanya kita mau untuk belajar memperbaiki ibadah kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah adalah kesalahan, kebodohan diri pribadi.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu uraian dari Al-Mukarram Ustaz Agus Masa kepada bapak-bapak yang mau bertanya ya seputar tadi apa yang telah disampaikan. Silakan barangkali ada pertanyaan. Sedikit Ya Bapak. tadi dikatakan bahwa berbicara dalam masjid itu harus khusus misalkan untuk agama dan ibadah Allah. Bagaimana kalau misalkan kita setiap bulan puasa kita tadarusan, bahkan suara kita tadarus bahas sama yang ngobrol atau yang menghitung uang di sini itu gimana? Itu udah Dan kebetulan yang ngobrol di situ tuh Iya. orang-orang politik. ya itulah susahnya ya. Mohon maaf, mungkin susahnya untuk merubah sesuatu yang sudah biasa gitu kan. Nah itu mah kembali kebijakan DKM. Ya seharusnya ya ibaratnya sebaiknya lah, ibaratnya takutnya namanya ngobrol kan, takut kemana-mana ngobrolnya gitu kan. Nah lebih baiknya ibaratnya ya diserambi sono gitu kan, gitu. Sebaiknya gitu kan, takutnya namanya ngobrol. Kalau udah ngobrol pasti kemana-mana gitu kan. Nah, ya itu mah ya. Kita baca Al-Quran nih, suaranya kalah sama yang ngobrol. Nah, itu. Ya untuk tahun depan ya bisalah kita praktekkan ya, keluar gitu kan. Kalau di luar terserah mau ngopi mau apa gitu kan. Mudah-mudahan gitu kan. Kan kita baru belum tahu soalnya. Belum tahu katanya. Belum tahu. Ya kan? Setelah mengalami itu ngaji pasti di sini. Bikin begini aja nih. Iya, Hah? Dilarang membicarakan dunia. Bikin aja nih. Peringatan. Wah. Iya. Iya. Kalau mau negor pasti gak enak. Kalau ini mau mana? Iya. Iya nih. Bisa diberikan peringatan ya. Iya. Dilarang membicarakan urusan dunia. Kalau biasanya kalau poster itu banyak. Wah sekarang Al-Quran begini. Kalau pernah kita tahu dengan Habib pernah membicarakan dagang. Boleh dagang gimana? Ya itu konsepnya itu kan Nabi itu kan membicarakan itu sebenarnya bukan di intinya masjid, bukan. Itu ada tempatnya juga dia gitu kan. Saya jualan mesin. Dapat Gitu tahu. kan. Gitu. Jualan mesin apa gitu di luar. Kalau tidur di masjid. Tidur di masjid. Apa aja? Nah, ini dua banyak. Jadi dari satu bilang masalah masjid, tapi kalau dengan musola gimana? Yang pertama, yang kedua kalau makan tidak dalam masjid gimana? Kalau bulan puasa kan suka ada yang Ya lagi tidak. Kalau bulan puasa lagi ada yang ada alasan itu tidak ada yang itu. Iya. Dua pertanyaan saja. Musola dan masjid. Nah, sebenarnya istilah musola itu hanya ada di Indonesia, gitu kan. Di Indonesia ada musola, ada surau, ada langgar, gitu kan. Nah, sebenarnya musola itu ya sama kayak masjid, cuman bedanya yang namanya musola itu ya nggak dipakai untuk sholat Jumat, gitu kan. Jadi intinya musola tempat untuk orang sholat. Kalau masjid lebih kepada tempatnya, gitu kan. Jadi ibaratnya sebenarnya adab-adabnya sama. Adapun makanan di sini. Nah, ini emang nanti dibahas dalam masalah fikih. Bab berbicara masalah dunia ini nanti dibahas dalam masalah fikih. Nah, kalau di kampung kan rata-rata makan-makan, itu karena kita juga sama ya makan di masjid ya, gitu kan. Kadang-kala kalau di kampung ibaratnya pada ngerokok juga di dalam masjid itu kan. Nah, ternyata itu juga dibahas dalam masalah fikih. Selagi bisa untuk yaitu tadi menjaga, ya, meraksa, intinya akhirnya ada yang membereskan. Nah, itu untuk dibahas masalah fikih tidak apa-apa, gitu kan. Terkecuali habis makan pada pulang aja semuanya gak ada yang beresin. Nah, itu. Ini yang nggak beresin nih. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya hadis ini berbicara masalah dunia di dalam masjid itu nanti dibahas dalam fikih sebenarnya ya. Kalau dalam hadisnya kan saklek, artinya saklek tidak boleh aja gitu kan.
Nanti lain kali kalau ada pertemuan nanti kita bahas dalam fikihnya, gitu kan? Karena hadis itu kan ibaratnya ini kan saklek, jangan ngomongin dunia aja di masjid. Ini dunia yang mana nih, gitu kan? Nanti ada pembahasan dalam fikih, gitu kan? Ada. Jadi masalah musola tadi bisa kita niatkan untuk sholat jatah masjid atau karena kita i'tikaf dalam masjid dalam musola itu niatnya itu gimana bisa gitu. Ya, untuk musola itu sebenarnya ibaratnya dia itu masjid kecil ya, masjid kecil. Yang udah di Mekah aja masjid kecil tapi Masjid kecil gitu kan, ya. Jadi untuk i'tikaf, nah kalau ini kan harusnya di masjid ya, i'tikaf di masjid. Untuk secara penjelasan umumnya, untuk penjelasan secara khususnya sebenarnya i'tikaf itu ya di mana aja. Karena kan walaupun kita sholat di rumah, di kamar kita, ketika kita sholat di situ itu masjid juga. Sebenarnya masjid dalam skala kecil kan. Kalau masjid ini kan untuk berjamaah nih, untuk umum. Nah, jadi ibaratnya kalau di musola ya adalah kalau misalkan kita ragu untuk sholat tahiyatul masjid, sholat yang lain aja. Sholat sunnah wudhu kan ada, sholat mutlak ada gitu kan. Itu aja udah. Ya. Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita menanyakan ini. Yang dimaksud di dalam masjid atau di luar masjid itu dilarang untuk berjualan, tapi ada kalanya dilarang belum ada sih. Di masjid lain itu pernah lihat itu diadakan bazar gitu. Bazar ya. Ya itu hukumnya bagaimana itu? Ya itu tadi kan bazar mah di luar kali, bukan masjidnya, bukan di dalamnya. Yang benar kayak gitu gitu kan. Nah, kalau di lingkungan masjid gitu bilangnya kan pasti dalam pagar gitu. Iya, dalam pagar masjid ya. Iya. Ya itu mah ya balik lagi kepada tadi. Kalau kita ngambil kehati-hatian, jangan. Ya, kalau kita mau warok ini hati-hati, jangan. Ya, tapi kalau misalkan walaupun nanti ada sebenarnya gitu kan yang menginikan gitu kan, ya itu mah kembali kepada diri masing-masing lah. Kalau dalam hadis ini kan saklek, nggak boleh gitu kan. Tapi nanti ada pembahasannya, ada pembahasannya. Selagi diinti di sini, ya ini jelas nggak boleh. Kalau masih di situ ya jalan-jalan sekarang baca serambi itu kan. Luar makan lah. Tapi kalau kita hati-hati mah, kalau kita orang-orang yang hati-hati jangan. Ya kalau kita mau hati-hati nih, ya udah nanti habis taraweh makan juga di luar. Ya, kalau mau hati-hatinya nih, bukan di luar. Ya, kalau mau hati-hati nih, itu kan. Kalau ada pun kita ya udah dan yang bersih ini nih ya nggak apa-apa juga, ada yang bersih ini gitu kan. Gitu. Tapi kalau kehati-hatian kita menjaga gitu kan, Sakral. sakralnya ya udah mendingan makan ini habis taraweh di luar aja gitu kan. Nanti di dalam apa? Iya. Ustaz, itu kalau intinya di dalam ruangan itu walaupun itu dengan pakai kaca juga itu termasuk inti berarti ya. Rata-rata sama masih bentuk itu berarti itu sebenarnya kalau di kalau ini kan tembok nih, ya kan di kantor rata-rata ada yang disekat, ada yang pakai kaca itu berarti yang dalam itu yang inti. Kalau di luar itu walaupun itu masih pelataran maksudnya ya. Pelataran. Sebenarnya itu juga masih masjid itu cuma pokoknya yang di dalam pagar ini masjid-masjid semua sebenarnya nih. Tapi kan ada intinya di sini. Nah, yang di sekeliling pagar ini itu masih masjid. Makanya kita boleh berjamaah di situ boleh, karena ini masih masjid. Tapi ada yang intinya ya ini ruangan ini. Ya, nggak apa-apa. Pelataran itu serambi itu masih boleh. Buat apa? Buat apa? Intinya tuh yang nggak boleh ya. Pelataran boleh. Iya. Nama kayak yang di kaca itu ya. Ya, kalau yang di rumah di kaca tuh, bentuknya masih sama yang di luar di dalam kan, masih boleh. Ada lagi Pak? Satu orang lagi? Cukup ya? Terima kasih kepada Bapak-bapak ya atas pertanyaan-pertanyaannya apabila oleh Pak Ustaz Agus ya sudah menjawab dan mungkin diambil hikmahnya dalam acara ini bahwa betapa besar amaliyah kita yang bila kita membantu kegiatan masjid membersihkan
seharusnya kesempatan kita ya menyimpan harta kita di dalam masjid, yaitu ada suatu kesempatan bagi bapak-bapak jamaah Masjid Al-Ikhwan, karena sudah dijelaskan oleh Ustaz Agus ya, dari mulai membersihkan sampah aja berpahalanya sangat besar. Nah, terima kasih mungkin atas perhatian dan tausiahnya, mudah-mudahan menambah iman dan